Sekali tarik insya Allah paham Pak. Kan besok Bapak nggak mungkin mau berdebat lagi, capek ya. Semua mazhab itu karena gini, orang menganggap bahwa bid'ah itu adalah negatif ya. Tidak selamanya negatif. Pembagiannya ada 5 loh. Nah, di sini beratnya kita memahami perkara-perkara yang sepertinya tidak penting tapi penting. Dan sekarang yang nggak penting jadi penting. Iya, maka sering berantakan jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa berdoa sebelum kita taklim, lurus niat ridha Allah. Ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Istighfar kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa makrifat kita. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Tahlil zikir kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha dinia asyolihi wa ilaha hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah di syafaat Nabi Muhammad biiznillah. Waridullahi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina pasang niat. Wa khususon nilaruhi juriyatihi wabil khusus arwahi muslimin wal muslimat al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina lal islam wa amitna las sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa budzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma ya rafi'ud darajat. Allahumma ya syafi'al amrat. Allahumma ya mujibad da'wat. Rabbi syari sadri wa yassir amri wa ghudatan lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur alhamdulillah, puji syukur kita langsung ke taklimat ya. Kita panjatkan kepada Allah karena sampai hari ini kita masih diberi waktu bisa berthalibul ilmi. Tidak lupa selawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta pengikutnya sampai akhir zaman. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du ya. Syariat Islam sebagai sebuah tatanan yang mapan harus tetap terjaga ya. Tatanan itu bukan buatan manusia. Jaga terus Pak. Dari titik kelemahan dan segala bentuk penyimpangan. Ini kering supaya jaga. Jadi bukan ini ya, ke akidah kita. Syariat Islam itu jaga terus Pak ya. Insya Allah fisabilillah kita kalau terus niat kita menjaga syariat Islam dari titik kelemahan dan bentuk-bentuk penyimpangan, beres urusan kita tuh ya. Terlebih agama Islam, agama kita merupakan risalah yang universal kan, mencakup suku bangsa dengan ragam tradisi, kepercayaan yang telah berkembang dan mendarah daging utus kaum muslim. Sebagai penyampai risalah agung itu tentunya Rasulullah SAW
selalu membaca kondisi itu secara baik dan tepat sampai akhir zaman. Pasti itu ajarannya. Karena dari Allah kan, nggak mungkin melenceng. Karenanya Rasulullah selalu memperingatkan umatnya agar tak terjerumus untuk melakukan bid'ah dalam beribadah. Dalam apa, Pak? Bid'ah dalam beribadah. Betul kan? Begini, bapak-bapak bekerja tapi diniatkan untuk ibadah, harus mengikuti Rasulullah dong. Kalau diniatkan bekerja itu jadi ibadah, tata aturan harus mengikuti Rasulullah. Betul kan? Maka semua yang namanya ibadah harus mengikuti Rasulullah. Tidak boleh membuat syariat baru, aturan baru, gitu ya. Gimana dong kalau kerja di bank? Udah kacau lah ya. Betul kan? Bukan ibadah. Itu bukan ibadah. Muamalah di luar dari kerjaan itu yang disebut ibadah. Ya. Jangan sampai kita pahami dulu terus untuk melakukan bid'ah dalam beribadah. Jangan sekali-kali. Kita pahami dulu arti kata bid'ahnya supaya kita gampang, Pak, memaknai semua kehidupan ini kan. Kan pangkal dari sini, Pak. Bid'ah itu kan terkait dengan pola berpikir hak bebas kita ya. Asbab kan? Ya kan, kecerdasan kan? Ya. Dan kalau diperdebatkan bisa jadi perdebatan kan? Dalil, semua pasti mempunyai argumen. Betul kan? Nah, sebetulnya kalau sudah terfokuskan kepada sunnah, bid'ah itu pasti baik loh. Bukan nggak boleh bid'ah, ya. Kalau nggak bid'ah nggak berkembang kita kan? Setuju ya? Setuju ya? Secara etimologi kata bid'ah kan berasal dari kata bada'a. Nah, ain fi'il mudhari'nya dibaca fathah kan? Iya kan? Secara etimologi bid'ah bermakna yang pertama. Betul? Yang pertama. Atau yang mengawali. Itu bid'ah. Ini kan berdasarkan firman Allah yang Adung sampaikan. Ya. Kita baca awal ini Quran surat Al-Ahqaf. Kalau tanya bid'ah dasar firmannya apa? Dasarnya dari mana? Al-Ahqaf surat 46 ayat 9. Banyak sekali ulama melenceng kemana-mana. Karena dasarnya harus tahu situ. Dibaca Al-Ahqaf 46 ayat 9 ya kawan. Dibaca. Dasar kita itu ya. Kata-kata arti itu. Qul ma kuntu bid'ah. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwajibkan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Ini
kata di sini terkait kata bid'ah. Betul kan? Nah, bid'ah. Pertama, banyak ulama nggak tahu kalau bid'ah itu baru katanya. Aneh. Maka jadi negatif loh. Setuju nggak nih? Oh, enggak. Nabi sendiri ya sebetulnya syariat Nabi sunnah ya, sunnah syariat Nabi itu berlaku tidak seluruhnya diikuti. Dia tahunya karena ada petunjuk kan? Ya, betul kan? Jadi kalau bapak-bapak mengikuti sunnah Rasul secara agama berlaku pada kodrat zamannya kita kena karena umatnya. Tapi secara kehidupan nggak bisa dong, betul kan? Nggak bisa. Nggak mungkin kita nggak naik onta terus kan? Ya, gimana? Kadang-kadang Nabi nggak mengeluarkan hadis loh. Walaupun ada hadis, tapi Nabi melakukan bid'ah. Karena itu asana. Waktu Hasan Husain lahir, diajarkan. Kalau nggak ngerti dasar ini, berbicara bid'ah, bahwa ajan itu bid'ah, nggak boleh dosa. Ini kalau ada ibadah kita ngomong itu menjadi itu, karena ngomong. Karena ada, nggak ada satu tahu ilmunya. Iya kan? Kok ngaji keras terus? Ada aja yang buat rusak keamanan. Nih, aneh. Ada. Nah, mau tahu ilmunya ya, bid'ah ini luas. Bukan dua ya, bukan hasanah dolar. Tolong bapak-bapak jangan membagi bid'ah hanya dua. Setuju? Bid'ah itu pembagiannya 5. Ada bid'ah wajib. Bapak untuk memahami Quran harus belajar nahwu. Zaman Nabi ada nggak? Bid'ah apa tuh? Bid'ah wajib. Betul? Bapak ke Mekah harus pakai onta. Bid'ah wajib sekarang pakai pesawat. Setuju tidak? Ayo, gimana tuh? Kedua ada bid'ah apa? Bid'ah makruh. Ada bid'ah apa lagi? Banyak kan? Nanti menjelaskan ya satu-satu ya. Hari ini untuk event yang baru silakan yang perkara bid'ah kita pahami karena terkait kehidupan kita yang sering berdebat. Ya. Jangan dicampur aduk bid'ah ini dengan ibadah. Nggak boleh kalau ibadah tidak boleh ada tuntunannya. Ya, harus menukil istilahnya ya. Menukil itu mengambil. Tadi sudah tahu kata bid'ah dasar dari mana? Kalau ditanya bid'ah itu dasar surat siapa? Udah tahu ya? Artinya apa? Yang pertama. Coba kalau ditanya sekarang ada ulama, arti bid'ah apa? Yang baru betul. Kemana harinya nih yang baru? Qul ma kuntu bid'an minar rasul. Iya kan? Aku bukanlah rasul yang pertama. Dan katanya. Silakan. Itu dasarnya perkara bid'ah ini surat Al-Ahqaf 46 ayat 9. Ya. Itu arti secara apa yang disebut etimologi. Sekarang lu bahas arti bid'ah secara terminologi. Bagaimana kan ini dong? Enggak, dimudahin ya terminologi ya. Bid'ah adalah melakukan atau melaksanakan sesuatu yang belum pernah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Setuju tuh? Semua tahu kan? Nah. Jadi maknanya ini adalah bid'ah. Ya. Nah.
Bid'ah pada mulanya adalah mengerjakan sesuatu yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya bid'ah. Atau bid'ah bisa diartikan mengerjakan sesuatu yang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah. Betul kan? Dan juga bisa diartikan bid'ah adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa mengikuti contoh sebelumnya. Ya kan? Sama itu. Nah, langsung naik. Silabus ilmunya gitu. Hukum bid'ah gimana? Negatif atau positif? Bisa negatif, bisa positif, bisa haram, bisa wajib, bisa sunnah. Setuju? Bisa mubah, bisa makruh. Semua bid'ah. Boleh bid'ah kalau wajib. Bid'ah bisa haram. Harus tahu bid'ah itu apa. Ya? Duduk ya. Bapak salaman di masjid. Sudah sholat. Ada orang nggak boleh bid'ah itu. Betul Pak, ini bid'ah. Tapi bid'ah yang dibolehkan. Bapak boleh menjawab itu. Dasarnya ini. Berarti kita berilmu. Iya kan? Bapak-bapak berjenggot. Nah, sudah itu jenggotnya dicocok, diikat. Ya, umpama kayak Ustadz Aidil, umpamanya gitu ya. Umpamanya ya. Bid'ah atau bukan? Bid'ah. Bisa baik, bisa tidak baik. Gitu aja. Bisa baik, bisa tidak baik. Bid'ahnya. Setuju? Jadi jangan semua dijadi jelek dong. Ayo. Sudah sholat kita tahlil. Bid'ah. Bisa baik, bisa tidak baik. Tidak baiknya apa? Kalau ada seorang sholat, Bapak jangan jalan. Setuju nggak? Ya. Udah paham maksudnya? Ya. Itu bid'ah. Jadi perkara sekarang bid'ah jadi meruyak nih. Dilarang. Haram hukumnya mengajankan karena tidak ada tuntunan hadisnya untuk mengajankan anak baru lahir. Gampang bener ngomong kayak gini nih. Ini kacau nih jemaah lu nih. Ada loh. Maka anu sampaikan langsung. Kalau sudah merusak akidah orang lain, maka anu harus masuk. Setuju? Setuju. Jadi bukan melemahkan. Kalau itu di-share antar pribadi, kemudian mereka bertanya, bagus. Tapi kalau sudah di medsos, berarti pembodohan massal. Dosanya besar. Sama kan? Hati-hati, dunia sekarang memperbesar dosa, gampang banget. Makanya kalau tidak paham dalam perkara fikih, jangan bicara fikih di medsos, ya. Pak Anung tahu ya? Ya, mata Anung 10. Curi jalan terus. Pokoknya salah melenceng masa kena semuanya lu sikat. Setuju ya? Bahasanya takin. Nah, ya. Kita perbaiki, kita luruskan. Ya, sampai ya. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Makanya kalau nggak suka dengan sunnah secara turunan-Islam karena zaman udah gila ya, jangan tinggal di bumi Allah ya. Tadinya kemarin kita pahami lagi. Nih sebelum ngaji ada yang mau bertanya? Enggak ya, lanjut ya. Dicatat ini penting ya, karena ini terkait pemahaman apa yang disebut kemarin ridho. Ya, ridho itu makomat paling tinggi ya. Jangan kembali lagi jadi dipermasalahkan perkara bid'ah ini. Hukum bid'ah. Dalam kita menyikapi orang yang sering berbid'ah, terdapat dua pendapat yang berbeda yang saling kontradiktif. Ya. Pertama, yang menyikapinya dengan menyatakan bahwa hukum bid'ah adalah mutlak haram. Seperti golongan Wahabi. Itu golongannya Wahabi. Ya. Yang kedua, yang menyatakan bahwa hukum bid'ah ada yang halal. Dan ada juga yang haram. Golongan ahli sunnah wal jamaah. Ya.
Dalam memastikan hukum bid'ah ini sebaiknya kita merujuk kepada sabda Nabi. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah disampaikan pada waktu Haji Wada. Ya. Dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik perkataan yang benar adalah kitabullah, Al-Quran. Seutama-utamanya petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Aku. Karena aku dapat wahyu. Dan sejelek-jelek perkataan adalah memperbaharuinya. Diperbaharui yang dua tadi. Al-Quran ditambah, sunnahku ditambah. Hati-hati penafsir. Setuju Pak? Itu aja persoalannya. Hati-hati penafsir. Dan setiap yang baru, kata Nabi, dari yang dua tadi diperbarui, ditambah sedikit aja Quran atau sunnahku, yang baru namanya, ya, kan nggak murni lagi, adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap yang sesat masuk neraka. Yang mana Pak yang bid'ah sesat itu? Kalau menambah, mengurangi Quran dan sunnah. Naik haji harus pakai onta. Kalau enggak, masuk neraka. Gila orang itu. Enggak bisa begitu, betul kan? Ya, iya kan? Celana harus cingkrang. Kalau enggak gitu, bid'ah, masuk neraka. Ini udah banyak rame. Itu rame. Ya, enggak bisa begitu. Ya. Jadi hadis tadi isinya untuk mana Pak? Merubah Quran, mengurang Quran, menambah Quran, merubah sunnah, menambah sunnah, mengurang sunnah, matan isinya. Enggak boleh tambah kurang. Hati-hati di hadis Pak. Tambah dan tambah ini berubah makna. Maka itu bisa berbahaya. Setuju enggak? Ada pertanyaan sampai sini? Dasarnya itu dulu. Udah paham ya bid'ah ya? Jadi untuk bisa mengetahui makna kata bid'ah pada hadis tadi dibutuhkan kehati-hatian ya, ketelitian dari kata bid'ah tadi. Ya. Di sini mengandung makna yang artinya membuat menjadi baru dalam arti memperbarui kitab Allah dan hadis Rasulullah kan gitu. Ya. Sehingga menjadi berubah, maka rusaklah ajarannya. Jadi tidak semua bid'ah itu sesat. Setuju? 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 Alhamdulillah. Di sini udah jelas kita tidak akan berubah. Tidak semua bid'ah sesat. Setuju ya? Ada hadisnya, ada Qur'annya. Ya. Tapi hanya bid'ah yang sifatnya dari Nabi Muhammad itu, ya, sebagaimana sabda Nabi begini. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang merubah permasalahan agamaku sehingga menjadi ajaran yang tidak terdapat dalam ajaranku, maka ajaran itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ahmad. Ya. Kalau terkait dengan Nabi Muhammad. Sunnah. Karenanya mengada-ada. Bisa disebut bid'ah. Dalam soal urusan agama ada dua macam. Dalam khusus agama. Satu disebut bid'ah muhadatsah. Apa namanya? Muhadatsah. Yang kedua bid'ah gairu muhadatsah. Kita curai satu-satu. Bid'ah muhadatsah ialah bid'ah yang sifatnya mengubah ajaran yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah, baik bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Segala bid'ah ini hukumnya mutlak haram. Karena mengubah. Ya. Mutlak apa? Haram. Muhadatsah itu mutlak haram. Inilah yang sering ulama menyebutnya bid'ah dolalah. Pernah dengar? Apa namanya? Bid'ah dolalah. Misalnya menambah atau mengurangi jumlah rakaat.
Udah supaya keren kan, subuh kita masih ada waktu, tambah 2 rakaat lagi jadi 4 rakaat. Nggak bisa gitu Pak. Ya. Menambah mengurangi jumlah rakaat sholat fardu. Tawaf mengelilingi Ka'bah diganti mengelilingi pojok kafe umpamanya Pak. Nggak bisa Pak. Oh ganti keliling aja kafe ini 3 kali udah sama dengan tawaf atau di Masjid Biru. Nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu ya. Nah, gitu ya. Umpamanya ini seperti itu. Umpama nih Pak ya. Nah, dasarnya mana? Ini firman Allah kan. Coba dibaca ikhwan sekali. Asyura 42 ayat 21. Itu dasarnya. Amlahu surat 42 ayat 21. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih. Ayat ini kan menjelaskan, tolong dewan antum semuanya jangan membuat syariat baru. Karena akan dibinasakan dan akan celaka. Jadi Pak, jangan buat syariat baru ya. Hati-hati orang tarekat. Kalau ngerti aturannya, di tarekat itu sangat keras sekali kalau nggak paham perkara begini ya. Kadang-kadang nggak ada di Quran, tapi dia berani mengungkapkannya. Itu perlunya mursyid. Sangat bahaya terkait dengan goiban, ya. Hati-hati. Jangan membuat syariat baru. Ada ancaman. Hukum atau perbuatan baru dalam agama yang bertentangan dengan syariat yang sudah ada, hukumnya haram. Jelas. Nah, inilah yang dimaksud dengan bid'ah dolalah atau bid'ah mahduthah yang tadi disebutkan tadi. Yang kedua kita pahami bid'ah ghairu muhadatsah. Ini bersifat tidak merubah ajaran Rasulullah. Bid'ah semacam ini hukumnya boleh dan disebut bid'ah hasanah. Bid'ah apa? Hasanah atau bid'ah mahmudah. Orang tasawuf, orang tarekat menyebutnya bid'ah mahmudah. Syariat menyebutnya bid'ah hasanah. Gitu ya? Nah. Imam Syafi'i ketika memberikan penjelasan tentang hadis ini begini, sesuatu yang diperbarui dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ijma, atsyar sahabat, maka dinamakan bid'ah yang sesat. Sedangkan pembaharuan dalam kebaikan yang tidak bertentangan dengan hal tersebut dinamakan bid'ah mahmudah. Bid'ah apa? Mahmudah. Bid'ah baik. Jumhur ulama membahas persoalan ini, kemudian membaginya menjadi 2 bagian besar. Dikelompokkan, yaitu bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Yang Anda sampaikan ini, kalau ada yang mendebatnya bid'ah hasanah itu tidak ada, Qur'annya ada, hadisnya ada, sunnahnya ada, betul kan? Habis dia. Habis dia. Dasarnya itu. Jadi tuntas kita. Kalau kita dalami lagi bid'ah hasanah adalah perbuatan yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah, tapi dilakukan tidak pada zaman Nabi. Ya.
keberadaan bid'ah hasanah ini masuk dalam bingkai sabda Nabi juga sebetulnya. Ya. Siapa saja yang membuat sunnah yang baik, arti kata sunnah hasanah, kata Nabi ini dalam agama Islam, maka ia akan mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut serta pahala dari orang-orang yang mengamalkan setelah itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Dan barang siapa yang merintis sunnah yang jelek, sunnah syariah dalam agama Islam, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan itu dan dosa orang-orang yang meniru perbuatan tersebut. Di antara tasyabuh, dia bisa bicara bid'ah, tapi dia begewang nih. Tahu begewang? Celaka dia. Keras bener loh, nggak mau tahu. Ngomong bid'ah tapi dia tasaduh. Mau gitu sunnah kafir. Bahaya nggak? Sekarang tanya, Iwan harus mengingatkan itu. Duduk. Karena apa? Karena bersifat umum. Itu sering rusaknya alam, Pak. Berdakwahnya alam itu. Hati-hati zaman sekarang. Di medsos. Karena medsos ini yang menyebarkannya siapa, Pak? Yang menyebarkannya alam semesta. Betul kan? Hati-hati. Itu bukan kutub, itu hukum keseimbangan. Metafisisnya begitu. Jangan heran kalau sekarang ada yang wakuruna, tambah lagi penyakit. Kita hati-hati di medsos. Makanya kalau nggak ahli, irit komen. Setuju ya? Irit komen. Insya Allah bapak-bapak selamat. Kok nakut-nakutin aja kan jangan enggak. Enggak untuk kebaikan kita, ya, untuk kebaikan kita. Jadi dalam agama Islam maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan itu dan dosa-dosa yang meniru perbuatan tersebut tanpa sedikit itu mengurangi dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Ya. Dari hadis tadi dapat diketahui bahwa bid'ah terbagi menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah yang tidak dilarang dalam agama karena mengandung unsur yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Termasuk dalam konteks ini adalah pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah menyatukan jemaah tarawih pada satu imam. Bapak-bapak tahu tarawih itu bid'ah hasanah, ya. Tarawih berjamaah itu bid'ah hasanah, ya. Itu zaman Umar waktu jadi khalifah. Sebaik-baik bid'ah adalah ini yang itu sholawat tarawih dengan berjamaah. Itu kata Umar. Nah, contoh lain, bid'ah hasanah adalah menerjemahkan khutbah ke dalam bahasa masing-masing daerah. Jawa, Sunda, Minang, itu bid'ah hasanah. Jadi kalau ada orang misalnya khutbah Jumat bahasanya aneh, tidur aja bapak-bapak. Itu boleh diterjemahkan. Itu bid'ah hasanah. Ya. Agak susah juga kalau kita dengar khutbah nggak ngerti kan? Nah, ya. Boleh bapak-bapak dengan bahasa Minang menerjemahkannya. Memulai acara dengan membaca basmalah, ya, memberi nama pengajian dengan kultum dan sebagainya, termasuk juga bid'ah hasanah. Mengajankan anak baru lahir termasuk bid'ah hasanah, ya. Kedua, bid'ah syariah adalah bid'ah dolalah bisa yang mengandung unsur negatif yang dapat merusak ajaran, memperbodoh umat secara agama kita. Juga ada ulama yang mengalami bid'ah yang sebenarnya ulama kalau mereka terbagi bid'ah itu 5. Berapa? 5. Kita curai ini ya. 1. Bid'ah wajibah. Zaman sekarang Bapak ikuti bid'ah ini.
Bid'ah yang dilakukan untuk mewujudkan yang diwajibkan oleh syara. Jadi kalau kita langsung ke syara, ya nggak sampai Pak. Kita harus melakukan hukum itu. Sama wasilah Pak. Sama. Ya. Bapak ingin mendekat kepada Allah, nggak bisa langsung kan? Iya kan? Wasilah. Maka pakainya ini. Ya. Diwasilahkan dulu supaya sampai. Ya. Seperti mempelajari ilmu nahwu, syarah, balaghah. Ya kan? Hanya dengan ilmu ini seseorang dapat memahami sepaham-pahamnya Al-Quran. Maka belajar nahwu, syarah, balaghah, bid'ah wajibah. Duduk Pak? Duduk. Hadis Nabi Muhammad SAW, secara sempurna Al-Quran harus perlu ilmu nahwu, syarah, balaghah. Maka bid'ahnya wajibah. Ya? Tolong antum hati-hati di kondisi kodrat zamannya ya, berbicara perkara bid'ah, apalagi di medsos. Kalau tidak paham dasar ilmunya, bisa dosa besar karena akan timbul fitnah dan perpecahan pada umat. Termasuk juga yang kedua, sebelum itu yang paling besar, paling beresiko, akidah. Yang kedua adalah bid'ah. Ya, betul? Sering perang orang perkara bid'ah. Kedua, bid'ah muharramah. Tadi bid'ah wajibah kan? Ada 5 nih, ya. Muharramah jelas nggak boleh nih. Bid'ah yang bertentangan dengan syara seperti mazhab Jabariyah. Ada mazhabnya. Ada mazhab Murji'ah. Itu pokoknya tadi udah dijabarkan. Ketiga, bid'ah mandubah, yaitu segala sesuatu yang baik tapi tidak dilakukan pada masa Nabi. Ya, namanya apa Pak? Bid'ah mandubah. Contohnya sholawat, milad. Masa ada Nabi dirayakin miladnya Pak? Kan enggak. Malulah Nabi ya. Nabi kan melakukan itu. Namanya bid'ah apa? Mandubah. Tapi boleh. Gimana mau inget Nabi kalau diingetin nggak diingetin dengan milad sama sholawat? Yang jangan dilakukan tasyabuh. Tahu tasyabuh? Mengikuti ajaran orang, miladnya adalah milad kafir. Tiup lilin. Itu tasyabuh, jangan. Jadi apa sih? Nabi itu merayakan Nabi, perintah Nabi apa? Mau tahu? Amalan sunnah kalau bapak-bapak masuk milad, bapak-bapak. Puasa. Puasa pada hari lahir kita. Nabi kan Senin. Itu ada hadis makan Nabi puasa Senin. Puasa Senin itu puasa hari lahir Nabi. Saya Pak. Kenapa kita melakukan Senin Kemis puasa? Karena kita minta wasilah kepada Nabi pada hari milad Nabi. Duduk. Duduk ya. Itu namanya bid'ah mandubah. Sholat tarawih berjamaah termasuk bid'ah mandubah. Mengajankan bayi baru lahir termasuk bid'ah mandubah. Mendirikan pondok pesantren termasuk bid'ah mandubah. Ya. Aduh. Keempat, saya ini termasuk pondok pesantren. Pertanyaannya ya, yang wajib itu ya mendirikan masjid. Kalau bapak-bapak mau mendirikan pesantren, mana dulu Pak? Pesantren dulu, masjid dulu. Masjid dulu bro. Ini terbalik, pesantren dulu baru masjid. Nggak ada aturannya kayak gitu. Duduk ya. Sampai Pak? Setuju nggak tuh? Karena kalau masjid walaupun kecil, surau, bisa jadi pesantren nggak? Bisa kumpul situ nggak?
Baru dia bisa, ini enggak, pesantren digedein 4 tingkat. Masjid pusing. Zaman sekarang pusing. Jadi biasa bapak-bapak kan, enggak boleh pak. Masjid dulu, baru pak pesantren. Duduk ya, itu termasuk bid'ah yang disebut mandubah. Keempat, bid'ah makruhah. Makruh, menghias masjid. Nah, bapak-bapak boleh menghias masjid, betul kan? Tapi kalau di sana dipajang, misalnya gambar hidup, misalnya Ustadz Acendra dipajang, ya nggak bisa. Misalnya dipajang sahabat, ya nggak bisa di masjid. Nggak boleh yang hidup dia menghias sekali-kali, boleh. Tapi jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Itu jumhur ulama. Lihat masjid penuh banget sama kaligrafi ya, bahkan jutaan. Nah, hati-hati. Lebih baik dikasihkan ke anak ya, yatim. Ini penting menurut saya. Makruh menghias masjid dengan hiasan jangan berlebihan. Mengkhususkan malam Jumat untuk beribadah malam termasuk bid'ah makruh. Kelima, terakhir, bid'ah mubahah. Apa? Mubahah. Seperti berjabat tangan setelah sholat. Oke pak? Ya, menurutnya ya, tidak ada sandaran, tidak terkait ini bukan bid'ah hasanah pak. Waalaikumsalam, dibuka tangannya, nggak ada tuntunannya tuh pak, nggak ada ya, nggak ada. Ya ada doa buka, doa tutup tuh ada tuntunan hadisnya sampai pak. Jadi bapak, assalamualaikum buka kan. Kalau kebiasaan nggak apa-apa ya, tapi kan udah tahu ya, tolong diingat pas terbuka tutup cepat. Nggak ada tuntunannya, duduk ya, nggak ada tuntunan. Nanti nunggu jelasin. Oke pak, jadi ini penting perkara-perkara. Nah, itu kayak minta duit pak. Nggak ada ya. Terus kok digeser-geser, rapat itu bukan nempel ya, dikejar tuh ekor ini ya, nggak bisa kayak gitu, jangan ya. Kita jelasin ya di sini ya, ada 4 mazhab ya, itu nggak pernah berantem ya, padahal beda pendapat ya. Terkait bid'ah mubahah, jabat tangan selesai sholat ya, celana cingkrang, jenggot, di sini letaknya di 5 nih ya. Nah, jadi boleh berbeda ya, boleh. Dasarnya hadis Nabi SAW, dalam kata tidak selamanya diartikan keseluruhan, namun ada kalanya sebagian. Itu hadis Nabi. Sebagian, tidak seluruhnya harus begitu, tidak. Misalnya Allah berfirman begini, Allah contoh ya, ini pahami firman ya. Di Al-Anbiya Allah berfirman di ayat 30, waja'ana minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Betul? Betul? Apakah semuanya dijadikan dari air yang hidup? Tidak. Sama dengan itu. Paham ya tuh? Hati-hati memahami ayat. Ternyata kan di dalam ayat ini Allah menciptakan jin bukan dari air. Ya. Jin kan hidup. Dari apa pak? Dari api. Mengambil. Duduk. Nah, itu pak. Jangan orang lain. Perkara bid'ah disampaikan pukul retak. Nggak bisa. Duduk ya. Harus ada dasarnya. Ya harus ada dasarnya. Nanti kacau semuanya. Juga firmannya kita pahami ya. Wa khalaqal janna jin mimma rizin minnar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Bingung. Betul kan? Nah, tuh. Ini ada di Ar-Rahman 55 ayat 15. Demikian pula di firman Al-Kahfi. Perhatiin ya, 1879.
Wa kana wara'ahum malikun yakhudhu kula syafinatin kasbah. Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Akan tetapi perahu yang dinaiki Nabi Musa Nabi Khidir ini zaman Nabi Musa Khidir, ayat ini, ya, tidak dirampas kan? Enggak. Sehingga katakanlah dalam 2 ayat tadi ternyata ada perkecualian. Beratnya Quran. Jadi tidak semua menganggap bid'ah itu haram, tidak bisa begitu. Karenanya kalau mau kita cermati lebih jauh, kita cermati lebih jauh karena terkait kehidupan sekarang. Insya Allah bapak-bapak beres segini, bapak-bapak akan mudah-mudahan Anda minta bisa meluruskan. Bisa meluruskan secara benar ya, Anda minta itu ya. Perkara bid'ah ini terdapat 3 penyebab yang memicu tindakan bid'ah. Dan ini menyasar semuanya. 1, sebab pemicu bid'ah ya, terutama yang jelek. Kebodohan dalam menguasai sumber metode pengambilan hukum. Akibatnya kacau. Kedua, mengikuti hawa nafsu. Betul kan? Ingin dihargai. Ya. Betul kan? Nah. Mudahnya sain untuk menyebarkan apa kataku. Hati-hati Pak, rem-rem itu. Ketiga, mempertuhankan akal. Gua pinter, akal gua cerdas dalam menyikapi prinsip-prinsip syariat Islam. Ini ngajinya kemarin, itu yang disebut koplak. Apa? Koplak. Asbab pukul akal. Nggak bisa Pak. Prinsip syariat Islam itu nukil. Atau nukil. Diambil dari Nabi. Nggak bisa apa kata ini. Setuju? Nggak bisa. Pokoknya kalau nggak sholat ente celaka. Ente sial hidup. Bener itu. Gitu aja. Sekarang anu minta sholat. Masalah perangai itu kan ridho Allah deh. Kalau Allah berkehendak baik-baik insya Allah ya. Yang penting bapak-bapak sedegil-degil bapak jangan tinggalkan sholat. Perbaiki terus menerus sholat. Nabi aja nggak bisa mengislamkan seluruh dunia kan. Baiki akhlaknya terus. Maka hukum untuk ridho adalah tiap detik kita perbaiki sholat. Setuju? Nggak perlu deh zikir diantum. Nggak perlu datang kemari. Udah keren kalau bapak-bapak tiap detik mau sholat. Perbaiki terus. Insya Allah bapak-bapak mencapai makamat ridho. Makamat tertinggi. Setuju? Kita bertarekot apa sih? Supaya bisa sholat. Ya. Berkurang-kurang. Dikurang apa? Minta tolonglah pada sabar dan sholat. Sholat itu perlu sabar. Betul kan? Nah. Jadi akal dalam menyikapi prinsip syariat nggak bisa. Didulukan nggak bisa. Harus nukil tuntunannya. Karena akan menjadi bid'ah. Ya. Pertama terjadi karena minimnya ilmu tentang referensi hukum. Metode penggunaannya. Sumber hukum yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, padahal itu paling patokan, paling dasar. Dan referensi turunannya, termasuk asbabun nuzul, berupa qiyas, ijma. Dan perlu dipahami oleh ikhwan, qiyas tidak berlaku untuk menganalogikan ibadah. Gak bisa. Setuju Pak? Nggak bisa. Kias nggak bisa. Sebab kias efektif jika ada kesamaan ilat atau indikator. Iya kan? Nah, baik banan dong, turunan dulu. Sementara terkait dengan persoalan ibadah ya, kaidah yang berlaku terkait dengan ibadah, kaidah yang berlaku harus menukil. Setuju Pak? Menukil. Mengikuti artinya apa yang dicontohkan Rasul.
ikuti apa yang dicontohkan Rasul pasti nggak nyasar. Baca hadis aja nggak pernah Pak. Al-Quran nggak pernah, apalagi hadis. Gimana bisa nukil? Setuju nggak? Aduh, kok capek dong ya. Ngopi dulu deh Pak. Tegang, nggak boleh tegang. Ini perkara akidah. Akidah harus tegas. Setuju ya? Insya Allah. Gini, ngaji di Andong nasihati satu ya. Nggak apa-apa ya. Jangan mudah tersinggung. Sudah poinnya kita menghadapi Dajjal yang hidup. Tuh. Dajjal kita udah hidup? Sudah. Berapa lama umur Bapak sekarang ini? Nggak ada yang tahu Pak. Nggak ada yang tahu. Rahasia Allah. Jadi yang paling penting hidup kita profesionalnya apa Pak? Bukan ingin kaya, bukan ingin istri, bukan untuk baik semua orang. Bukan untuk akhlak semua orang. Tahu zaman sekarang. Prioritas kita. Persiapan kita mati. Setuju? Bapak mikir aja. Mati gua bawa apa ya? Gitu aja. Kalau dulu masih mikirin mungkin ya. Gimana yang jomblo dapat istri. Nggak usah pikirin sekarang. Nggak usah. Nah, nanti mikirin mati aja. Dapat istri lo Pak. Gitu. Bawa apa ya gua mati. Udah tahu kan? Mesti bawa apa kita mati? Bawa ridho Allah. Itulah perkara-perkara yang perlu kita pahami. Hati-hati pula perkara ini kalau kita tidak memahaminya. Jelas di sini kita akan betul-betul menjadi manusia yang aneh ya. Qiyas efektif jika ada kesamaan ilat atau indikator. Tadi sudah disebut. Sementara terkait persoalan bid'ah, kaidah yang berlaku adalah menukil. Mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah. Itu yang disebut. Kalau Quran menyebutnya, menukil itu menyebutnya apa Pak? Ta'abud. Apa? Ta'abud. Bapak-bapak ta'abud nggak ibadah? Bapak-bapak kerja kali rezeki harus ta'abud Pak. Kalau itu haram jangan ambil. Mengikuti menukil. Ta'abud. Maka kalau Bapak udah ta'abud, Bapak dipersiapkan mati itu enak. Su'ul husnul. Su'ul atau husnul? Su'ul mati jelek, husnul mati baik. Ya. Kalau Bapak melanggarnya, husnul tadi, persiapan kita mati, maka su'ul musibah. Belum mati, Bapak musibah. Mau Bapak menyebut su'ul musibah? Ayo, nakutin lagi. Kemarin ngajinya deh. Ya. Jadi bukan su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu perkaranya mati. Itu kan Allah. Tapi yang kita takutkan su'ul musibah. Bapak terus dikasih musibah. Sholat dikasih musibah. Berkeluarga dikasih musibah. Kan gak enak. Iya kan? Hati-hati Pak. Jadi bid'ah ini diduga karena ketidakmampuan kita pada sunnah, komparasi qiyas, ataupun kurangnya pengetahuan atas gaya bahasa, biasa disebut uslub. Kita harus nukil, ta'abud. Gaya bahasa Islam kan uslub, yang dimiliki bahasa Arab. Jadi pandangan yang menyebutkan bahwa bid'ah adalah apa saja yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Dan umat yang melakukan bid'ah itu sesat. Oh kacau ini. Gak bisa begitu. Jika demikian maka mobil bid'ah dong. Bid'ah jelek. Maka kita mesti naik ontak kemana-mana. Di alay Bapak naik ontak kemana-mana. Karena kalau mobil ada bid'ah dolalah katanya. Ontak aja gak hidup sini. Gimana tuh? Gak bisa gitu. Orang yang tidak setuju akan mengatakan mobil itu kan bukan ibadah. Nah, pasti gitu. Karena ada yang debat gitu. Nah, ini dipisahin nih. Mobil itu kan dong nggak ibadah.
Yang dimaksud bid'ah itu kan masalah ibadah. Oke. Dengan memberikan jawaban seperti itu, pagi jawaban Saroman itu, sebetulnya dia sedang membagi bid'ah kepada dua bid'ah. Betul kan? Betul, dibagi. Bid'ah urusan dunia dan bid'ah urusan ibadah, kan gitu. Iya kan? Nah, tidak boleh kalau bid'ah dalam urusan ibadah. Berarti dia membagi kepada bid'ah urusan dunia. Karenanya bid'ah dibagi menjadi dua besar. Bid'ah urusan dunia, bid'ah urusan ibadah. Jadi pertanyaan sekarang, maksud Anung gini. Mengapa bid'ah tidak bisa dibagi kepada bid'ah terpuji dan bid'ah tercela? Maka dari itu ulama membagi bid'ah kepada dua. Bahkan membaginya detailnya itu sampai 5. Makanya jangan ceramah perkara bid'ah kalau antum gak paham. Begitu juga perkara akidah. Hati-hati karena ini akan merusak secara umat. Ya. Nah. Sedangkan pendapat para ulama kalangan salaf kita perdalam. 3 abad pertama Hijriah loh. Imam Syafi'i berkata, bid'ah itu terbagi 2, bid'ah mahmudah terpuji dan bid'ah mazmumah tercela. Jika sesuai dengan sunnah, maka bid'ah mahmudah. Namun jika bertentangan sunnah, maka itu bid'ah mazmumah. Tadi udah disebut. Begitu juga Abu Nuaim dengan maknanya dari jalur riwayat Ibrahim bin Al-Junaid dari Imam Syafi'i juga disebutkan kriteria pembagian bid'ah mahmudah dan mazmumah. Perkara yang dibuat-buat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, atsar, ijma, maka itu bid'ah dolalah, sesat. Sedangkan perkara yang dibuat-buat dari kebaikan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, atsar dan ijma, maka itu bid'ah ghairil mazmumah, bid'ah tidak tercela. Kan gitu. Karenanya bid'ah hasanah, bid'ah masyaqqabah, bid'ah mubah. Tidak, bid'ah itu tergolong dalam perkara yang dianggap baik menurut syariat Islam. Maka itu disebut bid'ah hasanah. Kalau yang baik. Jika tergolong dalam suatu yang dianggap buruk secara syariat Islam, maka disebut bid'ah mustaqbahah atau bid'ah buruk atau dalalah. Jika tidak termasuk dalam kedua kelompok ini disebut bid'ah mubah. Itu bahasa orang torekot. Berat bid'ah ini kalau dijabarkan bisa sampai pagi. Kedua bid'ah hasanah, bid'ah dolalah, bid'ah mubah. Jika perbuatan itu sesuai dengan sunnah. Ayo. Bid'ahnya hasanah, bid'ahnya dolalah. Kata orang jelek, bid'ahnya itu mubah. Tapi sesuai dengan sunnah, maka itulah bid'ah hasanah. Duduk kata. Kebingung kan? Nah. Jika bertentangan dengan sunnah, maka itu adalah bid'ah dolalah. Itulah yang dimaksud dengan bid'ah. Paham ya? Jadi nggak bisa dipukul rata semua haram. Oleh sebab itu bid'ah dikecam. Jika tidak sesuai dengan sunnah dan tidak pula bertentangan dengan sunnah, maka hukum asalnya adalah mubah. Dasar pembagian bid'ah adalah hadis yang berbunyi semua perkara yang dibuat-buat itu adalah kan bid'ah. Dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Dasarnya kan itu tadi usulnya. Nah, hadis ini kan bersifat umum, bro. Hadis tadi kan sifatnya umum. Betul kan? Umum. Dikhususkan oleh hadis lain. Khususnya apa? Siapa yang membuat tradisi yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan balasan pahalanya. Kan gitu. Berarti nggak semuanya jelek. Nah, dan yang dimaksud dengan bid'ah dolalah dalam hadis pertama adalah perkara yang diada-adakan, batil. Dan perkara dibuat-buat, tercela. Sedangkan bid'ah itu sendiri dibagi 5. Hakikatnya begitu, detailnya. Bid'ah wajib, bid'ah mandub, bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah mubah. Selayang tadi secara jabaran lain sudah Anung sebutkan. Tapi kalau ada yang menyebut semua bid'ah itu sesat, apa maksudnya nih? Harus dijelaskan dulu. Imam An-Nawawi menjawab, Rasulullah bersabda, semua bid'ah itu sesat. Ini kalimat bersifat umum, bro. Tetapi dikhususkan. Umum tapi dikhususkan. Maka maknanya pada umumnya bid'ah itu sesat.
Pada umumnya bid'ah itu sesat. Tuh. Kalau terkait ibadah, betul kan? Nah, itu sebabnya bid'ah terbagi kepada wajib, haram, mandub, anjuran, makruh, dan mubah. Jadi cara untuk mengamaliyahkannya, ini yang paling penting kalau dia. Mengamalkannya. Tadi mengetahuinya. Ya, kita nggak tasawuf aja kan? Tarekatnya mana? Ini yang penting. Harus ditimpang dengan kaidah-kaidah syariat Islam ya, jelas. Jika bid'ah tersebut masuk dalam keadaan wajib, maka itu adalah bid'ah wajib. Jika masuk dalam keadaan haram, maka itu bid'ah haram. Jika masuk dalam keadaan mandub, maka bid'ah mandub. Jika masuk dalam keadaan makruh, maka bid'ah makruh. Jika masuk dalam keadaan mubah, maka bid'ah mubah. Kita curai. Contoh bid'ah wajib. Ada yang tahu? Pertama, pahalanya gede nih pada bid'ah. Sibuk mempelajari ilmu nahwu. Ada yang sibuk hari ini mempelajari ilmu nahwu? Pulang ilmu nahwu, bilang hebat. Arti nahwu itu gramatikal bahasa Arab. Pak Ustadz tahu itu. Sibukin itu dulu Pak. Untuk ini karena akan bisa memahami Al-Quran dan sabda Nabi. Zaman Nabi nggak ada itu. Nama nahwu aja nggak ada. Itu disebut bid'ah wajib. Ya. Jadi bapak-bapak belum bisa baca Quran, belajar nahwu. Maka hebat loh. Karena untuk menjaga syariat itu wajib. Dalilnya gitu. Jaga syariat wajib? Wajib. Syariat tidak mungkin dapat dijaga kecuali dengan mengetahui bahasa Arab. Setuju? Maka nahwu. Ya. Jika sesuatu tidak sempurna karena ia, maka ia pun ikut menjadi wajib. Dalil akal. Iya kan? Nah, contoh kedua. Bid'ah wajib. Menghafal atau gharib kata-kata asing yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira apa Pak kata asing yang ada di Al-Quran dan Sunnah? Bukan Arab tuh. Mahabbah. Hafal. Ketiga, susun ilmu usul fikih. Berat. Termasuk ini disebut bid'ah wajibah. Contoh keempat, membahas al-jarh wa at-ta'dil, yaitu bisa membedakan syahih dan syakim. Sampai Pak? Yang mengandung masalah. Kaidah-kaidah syariat Islam menunjukkan bahwa menjaga syariat Islam itu fardu kifayah. Maka bid'ah menjadi wajib, wajibah. Pada sesuatu yang lebih dari kadar tertentu. Karenanya penjagaan syariat Islam tidak akan terwujud kecuali dengan penjagaan perkara-perkara tadi. Ya kan? Jadinya apa? Bid'ah wajibah. Ya. Kedua, contoh bid'ah mandub. Mandub itu artinya anjuran. Mandub. Membangun prasarana agama, bukan masjid. Ya. Kalau masjid wajib. Di antara prasarana apa, Pak? Lihat masjid. WC-nya nggak benar. Bangun prasarananya. Hebat itu. Membangun madrasahnya, sekolah, apa tuh, yang lain ya. Nah, setelah ada masjid, jembatannya, kalau nggak ada jembatan di masjid itu. Semua perbuatan baik yang belum pernah ada pada generasi awal Islam disebut bid'ah mandub. Di antara
sholat tarawih tadi. Pembahasan mendetail tentang tasawuf termasuk bid'ah mandub. Ya. Pembahasan ilmu debat termasuk bid'ah mandub. Dalam semua aspek untuk mencari dalil dalam masalah-masalah yang tujuannya untuk mencari ridha Allah. Selanjutnya contoh bid'ah makruh. Hiasan pada masjid, tadi udah dibahas. Hiasan pada mushaf Al-Quran. Melantunkan Al-Quran sehingga lafadznya berubah keadaan bahasa Arab, maka itu tergolong bid'ah haram. Hati-hati Pak. Masa gayanya gaya Jawa kuno Pak. Artinya jadi melenceng. Ya haram bid'ahnya. Bukan bid'ah mandub. Bukan bid'ah makruh. Ya. Tetap bid'ah haram. Betul kan? Nah karena kata-katanya cocok lagi. Maknanya. Ya. Contoh bid'ah mandub. Bid'ah makruh. Sudah. Mengiat masjid yang makruh. Lafadznya berubah ya dari bahasanya. Itu bid'ah makruh ya. Yang lainnya bid'ah mubah. Bersalaman setelah selesai sholat. Menikmati yang nikmat-nikmat seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, memakai jubah kebesaran, melebarkan lengan baju. Gak apa-apa. Itu bid'ah mubah. Jadi jangan diperdebatkan. Ini zaman Rasul. Ini enggak zaman Rasul. Enggak. Bapak-bapak mau masjid. Tapi tertutup aurat Pak. Ada pakai jubah. Ini jangan dipermasalahkan. Pakai gumbal-gumbal seperti ini. Enggak. Itu bid'ah mubah. Betul ya? Kita bahas tutup kaji.